Menyerah bukan berarti teman kita lemah. Oke. Setuju. Boleh kita pindah tengah nggak sih? Oke, setuju. Agak nggak enak ini pindah tengah. Enggak, karena jadi lebih fokus. Jadi udah di sini aja udah. Tempatku nggak enak ini. Oh iya, oke. Kan aku juga pengen nyender nih. Oke. Sini Punya punggung juga nih manusia nih. Iya, maaf. Biar Sama-sama 30-an nih. biar nggak terlalu fokus aja gitu Mas lo. Iya. Oke. Pengen sendan aja sih aku. Sini aja mas. Mas pakai mas. Meja. Ya. Nggak, jauh. Oke. Jadi kayak kebanyakan tuh orang-orang hidupnya sukses, harmonis dengan istrinya. Terus seolah-olah itu rumah tangga orang lain itu harus sama, tau nggak? Yang mental kayak gitu tuh kayak Pembanding dibanding-bandingin. iya. Dan gue tuh nggak mau yang kayak gitu loh. Kalau orang masing-masing. Iya. Kayak misalkan gua nih berasal dari pertemuan yang tidak biasa gitu. Terus emang gua nikah emang nyeleneh dan segala macem. Temen gua tiba-tiba datang curhat ke gua. Dia bilang kayak dia mau cerai. Gua bilang kayak kenapa lu mau cerai? Iya soalnya gua cerita sama temen gua bla 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 solusinya cerai apa segala macem. Terus gua bilang temen lu rumah tangganya baik-baik aja, dua-duanya emang dari keluarga yang emang hidupnya baik-baik aja apa gimana? Iya. Iya kalau lu ngobrol sama orang yang hidupnya dua-duanya baik-baik aja, Gak bakal bisa. solusinya emang lu berdua emang cerai. Oke. Tapi kalau lu gini, lu bertahan, lu tetap temen gua, lu cerai, lu tetap temen gua. Lu bilang gitu aja. Gak ada hal lain anjing. Apa lagi anjing? Dan akhirnya melalui fase itu dan jadi teman hidup sekarang. Iya. Dan sekarang pas itu udah cerita bawa istri apa segala macam cerita bla 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 bla. Ya udah ketawa-tawa aja. Emang lu goblok, emang lu berdua goblok. Gua goblok, istri gua goblok. Gua bilang gitu aja. Berarti 7 tahun sebelum menikah udah berteman? Belum. Oh belum? Belum. Bertemannya itu sejak? Setelah 7 tahun. Oke. Ini teman hidup apa teman yang dianggap teman? Enggak, pasangan yang sekarang nih. Iya. Setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun. Kan gua nikah mau 9 kan. Ya. Iya. Oke. Itu butuh proses. Memang yang namanya kebebasan untuk diri lu emang lu harus perjuangin sendiri. Untuk dia percaya lagi, untuk kayak emang gua cabut sama teman gue ya emang sama teman gue. Emang ketika gua alasan gue emang pengen olahraga ya emang gue emang olahraga. Ketika gue bilang gue mau nginep di rumah Arab, terus dia bilang kayak wih. Arab tuh teman gue sebelum gue ketemu lu ya, diem dia tuh. Oke. Apakah dia bisa mengerti? Berat buat dia. Berat. Tapi lu harus hitung teman lu yang bandel, tapi nggak ngajak lu. Itu yang harus lu hitung. Kayak apa? Teman lu bandel, teman lu bujang nih. Tapi ketika lu ditawarin, teman lu bilang kayak enggak. Ini orang ada yang punya gitu. Nggak semua teman lu bisa ngelakuin hal itu. Iya. Dan ketika gue berjuang buat temen gue, ya emang karena emang mereka pantas buat gue perjuangin. Dari sudut pandang lu. Ya. Ya mungkin itu tidak sampai ke pasangan kita yang penuh dengan trauma. Oke. Ya, makanya kan yang istilah time will tell itu emang benar time will tell. Butuh waktu untuk menyendarkan. Iya. Iya. Gue bisa sepedahan berkilo-kilo, gue bisa boxing sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu nggak dicariin ya ada prosesnya gitu. Lu jangan lihat gue 3 tahun 4 tahun belakangan, jangan lihat di situ gitu. Perjuangan gue tuh panjang anjing untuk bisa dapetin itu. Tapi waktu-waktu untuk lo hangout bareng teman-teman lo, circle yang ini, itu
ada matematikanya kenapa bisa Sama gitu? saat sekarang ketika anak lo umur 9 tahun dan ketika anak lo waktu umur 1-2 tahun berbeda gak? Sebenarnya lebih ke arah kayak anjing bini gua tuh udah ngizinin gua gini kayaknya gua udah berlebihan deh minggu ini gua begadangnya atau gua main di luarnya. Kesadaran diri sendiri. Iya. Oke. Dan tidak semua laki-laki bisa paham soal itu. Bisa sadar. Oke. Ya. Tapi ada bedanya nggak ketika sekarang anak lo udah umur 9 dan ketika waktu anak lo umur 1? Gak peduli gua sama anak gua. Mau Lu nggak peduli. Iya. Anak gua ntar juga bakal nikah sama orang. Lah, waktu di saat-saat ketika anak lo masih orok, malam-malam nangis apa Iya. gitu. Ada aja, ada gua, ada bini gua ada. Cuma Ada nggak saat dimana kayak anak lo orok nangis tapi lo nggak di rumah? ada lah, kan kerja namanya juga laki-laki. Banyak orang kayak ojek online apa segala macam yang ngelakuin hal yang sama. Bukan lo doang. Bukan gua doang. Oke. Gitu. Iya. Tapi gimana caranya lu ngejaga hubungan lu berdua gitu. Ngejaga hubungan lu sama istri lu. Dan bagaimana juga caranya gimana lu ngomunikasiin itu ke istri lu kalau misalnya kerjaan lu ini tidak sama seperti orang yang bekerja kantoran yang berangkat jam 9 pulang jam 5 atau gimana ya. Karena kerjaan lu kan sangat fleksibel waktunya. Oke. Ya, kadang ada bisikan dari saudara, bisikan dari tetangga atau temen satu circle-nya dia yang kayak kayaknya laki lu ada ini deh, bla 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 bla. Soalnya kemarin gue ngeliat teman gue yang ini, mereka dikasih kesempatan begini, mereka begini, gitu. Jadi disangkanya apa yang kita lakukan Sama itu, seperti dengan apa yang ya. Dan itu hal yang harus kita makan sebagai laki-laki. Karena kenapa? Karena kita punya kontol, anjing. PR tuh. Karena kontol menonjol. Kalau udah menonjol dibilangnya apa? Bakat, anjing. Kamu lebih menonjol lah dibanding yang lain, kan berbakat gitu. Ya orang berbakat emang ujiannya emang lebih goblok gitu. Satu lagi, Bang. Boleh, mau semuanya juga ayo. Step by step. Step by step. Yo. Berarti lu sama siapa? Eka sama Roy nggak bareng? Bareng. Mereka Enggak, ikut. maksudnya nggak dari sini. Maksudnya mereka masing-masing ketemu di bandara. Oh. Eka ikut, Ram. Oh. Ikut dong. Karena ketika kayak gue baru menyadari kalau dunia milik berdua tuh kayak lu tuh udah ngerasa cukup dengan dunia lu gitu, kayak lu tuh udah ngerasa cukup dengan pasangan lu gitu, kayak anjing dia mah kalau udah berdua dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak, ada istilah gitu kan, gitu kayak setelah gue rasain selama 9 tahun ini gue bareng sama bini gue ngerasa kayak ya gue main ke kontrakannya Arab nih sekarang, emang bener kontrak sih kan sini kan. Iya. Kayak ya main ke kontrakan teman-teman gitu ya. Karena gue ngerasa ya hidup gue porosnya sama dia aja udah. Oke. Iya. Anak gue ntar mau milih pasangan yang seperti apapun, gue cuma bisa bilang kayak oh ya udah gih aja. Selama lu yakin, lu dapat ilmu dari gue, lu dapat ilmu dari ibu lu pilih dia, oke, silakan go. Sisanya kan gue sama bini gue lagi berdua, apalagi. Pada ujungnya akan lu dan bini lu lagi ya. Iya. Iya lagi. Ada pikiran untuk kayak apa ya, kayak bisa nih kayaknya hidup sekali nikah cuma sekali gitu, tapi bukan dengan paksaan gitu, bukan karena gimmick, bukan karena emang bertahan, kayak emang gue cuma pengen mengkondisikan gimana caranya lu aman, gue aman, kita sama-sama nyaman ada di hubungan ini, kayak lu sama gue kayak bareng terus sampai mati gitu, kayak Oke. Gue punya satu pertanyaan nih, Bang.
sangat out of context. Ya. Anak lo umur 9, berarti 4 SD, 5 Kelas 2. 2 SD, oke. Oh iya ya, kelas 8 ya, oke. 2 SD. Gimana atau berapa banyak uang jajan yang lo kasih ke anak lo? Gue mah enggak. Dengan sekolah dia ya? Dengan sekolah dia ya? Enggak, gue nggak peduli sekolahnya mau di mana pun, pokoknya dengan sekolah dia sekarang nih. Iya. Enggak tahu yang ngurus bini gue. Oh, lu nggak tahu. Iya, tapi kalau ada minta lebih-lebihan ke gue. Kurang nih. Ya. Berarti berapa uang yang dikasih ke anak lo nggak tahu? Gue mau gak mau ngitung masalahnya. Gue gak mau hitung-hitungan sama anak gue bukan aset. Kalau dia nggak sukses di hidupnya juga dia tetap anak gue. Tapi maksudnya kayak nggak ada kayak, ya udah nih kayak uang jajan untuk bulan ini buat jajan-jajan. Nggak ada. Dia mau gagal di hidup dia juga tetap anak gue. Iya lagi. Dia mau minta berapapun asal possible alasannya ya udah kasih. Enggak, gue udah bilang sama bini gue. Anak kita cuma satu. Anak kita nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak, tapi berhasil atau gagal dia tetap anak gue. Tidak ada pembanding, tidak ada anak kedua, tidak ada anak ketiga. Lu tetap juaranya kok. Tapi masa nggak ada kayak batasan-batasan? Kalau misalkan dia tumbuh dan dia tidak menyayangi ibu dan bapaknya, Itu pilihan dia. itu pilihan dia. Gue sih sudah sedia uang buat panti jompo aja Untuk ngurus diri gue sendiri dan istri lu gua. pribadi ya. Iya. Iya, kalau Tanpa perlu mengharapkan apapun dari anak lu ya. Iya, karena anak gue tuh kemauan gue. Ya, setuju. Oke. Ya, Karena lu tidak menganggap anak lu sebagai investasi. bukan? Ya. Bukan. Sekarang Agree. Gue nggak mau. Gue setuju. Gue nggak mau. Gue udah lihat banyak termasuk gue gitu kalau gini ya rasanya pasti kayak dimanfaatin. Tapi masa lu ke anak lu nggak ada yang kayak hal-hal yang lu batasi secara finansial ya? Iya, kalau secara finansial Ya pasti kayak ada. oke, harusnya cuma ya udah segini sehari segini. Pasti ada. Pasti ada kan? Pasti ya. ada. Cuman maksudnya Untuk membentuk dia kan. cuman lebih banyak jebolnya. Banyak kebutuhan dadakan? Ajukan aja di Ada Kami. Oke. Kayak enggak boleh kamu hari ini makan donat apa segala macam, tapi dia hari itu berbuat manis banget, baik banget, yang beliin Ya donat udah. lah. Gimana? Oke. Gimana? Ya sudah, maksud gua anjing ini kemeng nih mata gua. Tapi lu mengharapkan Gua nggak pengen anak gua jadi gua gitu. Oke. Tapi ada gak lo sebagai orang tua keinginan untuk anak lo punya respect sama lo? Enggak ya? Jadi kalau one day anak lo Karena amit-amit suatu saat anak tuh pasti membangkang, men. pasti. Tapi nggak mungkin dong ada orang tua yang nggak pengen anaknya menjadi anak yang ya punya rasa kepedulian sama orang tua. Masa lu nggak pengen? Lebih ke Lu nggak menuntut. ini self defense lu buat ngindarin rasa kecewa aja gak sih? Bang Uus? Apa? Ini kayak lu bilang enggak Enggak. expect apa-apa. Enggak. Gue tuh lebih expect kayak gue keinginan punya anak itu bukan keinginan anak gue untuk lahir, tapi keinginan gue dari istri gua. Tapi kalau at Jadi- some point dia misalkan taruh di panti jompo, Karena gue nggak pengen anak gue dibebanin Karena lo. dengan hal-hal yang bukan tanggung jawabnya gitu. Understand. Yang sebenarnya masih tanggung jawab gue gitu. Oke, bisa dimengerti. Gue bisa ngerti. Gimana yuk? Maksudnya kayak ngerti kan? Maksudnya bukan menghindari, bukan. sampai situ gue ngerti. Cuman masa gak ada kayak harapan gitu. Lu kayak Enggak, kita semua tuh ngomongin harapan itu pasti pengen harapan yang kayak anak tuh yang kayak gimana gitu.
Bagaimana ketika anak itu terlahir yang tidak sesuai dengan harapanmu, entah itu gendernya, entah itu organ tubuhnya, entah itu isi kepalanya. Sudah kebayang belum titik di mana lu bakal kecewa? Apakah bakal ada ruang buat kecewa sama sekali buat anak lu? Apapun yang dilakukan, despite of everything gitu. Gue tuh selalu ngasih ruang buat kecewa di hati. Hati ini ya? Yang itu. Gue tuh selalu nyusahin itu karena gue tidak mau membenci anak gue 100%. Gue nggak mau. Makanya gue nyisain tuh sedikit buat kayak kalau dia ngecewain gue nggak bakal ngebenci dia. Bini gue bilang sama bini gue, kalau lu mau sayang 100% sama dia, silahkan, gue nggak larang, gue bilang. Tapi lu juga nggak bisa larang kalau gue nyisain ruang. Ketika nanti dia nyakitin lu. Dan kalau gue sayang 100% sama anak gue mungkin bisa bela anak gue dan gue mungkin bisa jadi ngebela anak gue dan gue jadi kasar sama lu. Tapi gue nyisain 50% ini, jadi gue bisa netral kepala gue ngelihat anak gue salahnya di mana, lu bisa gue tenangin karena gue sayang sama lu berdua. Susah kan, maksudnya kayak selalu omongannya adalah tidak ada yang namanya mantan anak, tapi ada mantan istri. Enggak, main mantan anak tuh banyak. Bimo tuh mantan anak anjing. Ya orang ditinggal sama bapaknya anjing. Oke ya. Lu mau ngomong apa soal ya nggak ada mantan anak? Itu pembelaan tukang ngewe aja anjing. Orang nggak ada father figurnya, Ih, ngomong apa? maksudnya kayak ya istri mah bisa dicari lagi apa segala macam. Enggak. Yang gue ingat ketika gue lagi sulit, ketika gue lagi mandek ide dan segala macam, ketika gue lagi nggak mau berpikir dan gue nggak mau bekerja gitu, orang yang memaklumi itu semua kan istri gue. Anak gue mana mau ngerti, waktu zaman kecil aja ya popok ngompol aja harus diganti. Iya. Mana ngerti soal ngirit. Iya. Berak mah tetap berak. Berak tetep berak. Lapar tetap nangis. Nggak mungkin ke WC sendiri dia. Iya, dikasih makanan brand mahal ya sukanya itu ya nggak bisa turun. Iya. Ya mantan anak mantan istri ternyata ada gitu. Pembelaan lu aja. Kenapa jadi serius banget ya? Jam berapa sih nih anjing? 5. 5. Jam berapa? 448. Kenapa kan belajar kita Bang Uus dari yang berpengalaman? Iya, maksudnya gue kayak gue tuh sama sekali tidak mau menghakimi seseorang. Kayak misalkan lu hidup setia, lu hidup begajulan gitu, terus kayak lu salah, lu benar, enggak lu yang benar, lu yang salah gitu. Nggak gitu. Udah nggak gitu, hidup tuh udah nggak gitu. Bukan hitam putih. Ya udah, ya, oke. Arab begitu, lu begitu, gabung. Nah cerita aja, kenapa sih? Kenapa harus sama? Gue jadi setia karena pilihan gue, tidak dibisikin siapa-siapa karena itu pilihan gue. Lu jadi begajulan karena emang trauma lu dan segala macam yang tidak membuat lu untuk kayak yakin untuk berkomitmen dan segala macam. Dia memutuskan buat kayak gue cerai dah, gue gini bla bla bla. Gue mah nggak urusan gue. Kenapa sih ketika ada temen yang cerai gitu kayak Bang Uus kenapa nggak diingetin temennya apa segala macam, kayak itu bukan ranah gue men. Rumah tangga, relationship orang itu udah bukan. Seandainya lu emang temen bangsat ya emang sih anjing emang, kenapa digeser mic-nya? Biar bagus. Kontol. Kenapa lu pengen nih semua teman-teman lu tuh punya satu pola hidup yang sama?
Kalau gue harus sepedahan ke Bogor, kalau lu sepedahan nggak ke Bogor, emang lu bukan temen gue. Kalau lu duda, lu pernah gagal dalam pernikahan lu, terus gue utuh, terus gue bilang kayak, sorry ya, lu udah bukan teman gue lagi, lu cerai sih. Masa gitu sih? Nggak mungkin. Itu tuh pertemanan SMP nggak sih? Iya. Lu anak basket lu tai lu anak basket songong-songong. Gue anak futsal nih, anjing. Nggak gitu anjing, dewasa mah. Cuman masalahnya kan sekarang segala apapun kan diupdate di sosmed gitu. Jadi kayak siapa yang lebih banyak bicara itu yang dia yang bener kan? Gitu. Emang. Iya. Gue ikut. Let's go. Sorry. Cheers. Anjing 451 anjing. Lu harus balik, Bos. Lu harus balik. Ih, gila. Gua nanya ngentot. Dari sini ke rumah gue cuma 15 menit anjing. Iya. Gua tadi sempat mau sepedahan gua kesini anjing. Sepedahan nih. Ini lu flight dulu nih sebelum Bang Us. Iya. Orang-orang kadang nggak ngerti gitu loh, bisa tetap bisa beda pendapat tapi temenan gitu. Iya, karena menurut gua nyari teman yang sefrekuensi itu lebih sulit dibanding dapat teman yang lebih susah dapat teman yang sefrekuensi dibanding sama yang seprinsip. Seprinsip mah gampang anjing. Definisi teman sefrekuensi. Nih misalkan, Oke. sesimpel nih ya, sesederhana. Gue tahu nih rumah tangga teman gue ini nggak baik-baik aja, punya anak. Tapi ketika anak gue ulang tahun, istri gue ulang tahun, gue ulang tahun, atau gue ada anniversary segala macam, dia menyempatkan buat datang. Tapi secara keutuhan prinsipal kayak ya rumah tangga tuh harus utuh dan segala macam itu udah beda, iya. Tapi dia peduli sama keluarga gue, itu cukup, itu sefrekuensi. Karena gue pun mampu buat menerima kayak nggak apa-apa, teman gue tuh ada masalah seperti ini pun itu bukan ranah gue gitu. Tapi dia masih care sama keluarga gue, ya itu kan yang kita cari bukan? Betul. Teman yang care itu mahal harganya. Teman yang care itu mahal harganya. Paling mahal sih. Paling mahal. Soalnya gak ada hubungan apa-apa awalnya. Exactly. Makanya kadang-kadang orang tuh sefrekuensi apakah punya aliran satu band yang sama atau kayak gue jauh lebih kenal Arab sebelum Arab suka One Piece anjing. Iya. Iya lagi. Iya. Iya kan? Maksa-maksa tuh. Tapi Naruto gue paham gitu. Karena gue baca Naruto juga gitu. Oh ya udah, apakah gue jadi maksain Rap suka One Piece dong? Enggak. Terus dia akhirnya suka sama One Piece, gue bilang kayak gue masih jauh lagi, gue pengen ngobrol sama lu soal One Piece bla 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 bla. Tapi gue kayaknya anjing gue masih terlalu culun nih buat ngobrol sama lu. Gue bilang kayak Rap aman aja gitu. Karena lu temen gue, bukan temen debat di forum. Paling mahal. Soalnya gak ada hubungan apa-apa awalnya. Exactly. Makanya kadang-kadang orang tuh sefrekuensi apakah punya aliran satu band yang sama atau kayak gue jauh lebih kenal Arab sebelum Arab suka One Piece anjing. Iya. Iya lagi. Iya. Iya kan? Maksa-maksa tuh. Tapi Naruto gue paham gitu. Karena gue baca Naruto juga gitu. Oh ya udah, apakah gue jadi maksain Rap suka One Piece dong? Enggak. Terus dia akhirnya suka sama One Piece, gue bilang kayak gue masih jauh lagi, gue pengen ngobrol sama lu soal One Piece bla 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 bla. Tapi gue kayaknya anjing gue masih terlalu culun nih buat ngobrol sama lu. Gue bilang kayak Rap aman aja gitu. Karena lu temen gue, bukan temen debat di forum. Dan berteman bukan karena One Piece. Dan berteman bukan karena One Piece, bukan karena Naruto juga gitu. Kayak kenapa sih hitungannya kayak banyaknya episode One Piece yang lu tonton itu jadi batas untuk kayak
Kayak lu ngobrol sama gue sejak kapan Rap? Gue bilang gitu kayak ya juga yuk sih, kayak pede. Ih lu ngapain bangsat? Gue bilang gitu kayak itu maksudnya sefrekuensi dan seprinsip itu bukan hal yang bisa didebatin ketika lu berteman dengan orang yang emang ngebuat lu nyaman gitu, emang yang care sama lu dan segala macem. Gue sama Arab tuh tahun lalu sempet kayak ada ngobrol garuk-garuk kepala gitu kayak ngapa ya Rap ya? Ngapa ya usia gitu? Ada si anjing ini. Ada. Kan sama-sama garuk-garuk kepala gini kayak bukan kayak anime gitu tapi emang real kayak Rap apa ya gitu kayak. Masalah sama berat ya. Iya gitu. Jadi kayak dan itu pun kita orang kita bisa ngobrol gitu tanpa ngomongin One Piece kok gitu. Lihat Pepe tambah muda anjing. Bangsat. Kok bisa? Enggak, emang baju lu tadi emang agak lebih tua ya tadi ya? Baju sebelumnya ini pakai kaos putih begini. Kelihatan ayu. Lebih muda ya. Urusannya. Ada ya memang. Emang ganteng aja aku. Iya. Aku nambah haters berapa di live streaming ini, Cik? Gila. Gue udah gak apa ya? Ya gue kayak Bimo dateng ke sini mah udah bukan lagi kayak apa ya kayak omongan begini. Wah enggak loh. Karena cara gue yang seperti itu yang gue jadi punya teman gitu. Jadi apa yang gue raguin dari hidup gue gitu jadi kayak paham gak sih maksud gue? Lo denger, lo enggak. Iya. Akhirnya begitu. Karena tanpa gue menjadi diri gue tidak akan bertemu dengan kalian di sini gitu. Gue tidak akan kenal dengan orang-orang yang gue kenal sekarang gitu. Dan tidak ada rasa penyesalan dalam hati gue ketika kalau gue mampu buat kayak cara ngomong gue begini, gue bisa kenal sama si ini, nggak ada di hidup gue. Jadi gue cuma ya ngitung yang nyangkut aja. Akan terfilter dengan sendirinya. Iya. Ya, gue ngitung yang ke filter aja gitu. Tapi Ini dikasih backsound anjingnya sama belakang nih sama si geng. Masih gendut tuh. Tapi lu percaya gak kalau misalnya sesuatu tuh terjadi karena ada maksudnya? Iya. Percaya? Everything happen for a reason. Iya. Aku juga percaya itu. Selalu percaya. Everything Gua selalu happen for a percaya. reason. Jadi kayak ya ngelihat strugglingnya Arab beberapa tahun lalu terus kayak gue bingung nih Rap gue mau ngapain. gue jenuh berkomedi. Maksudnya kayak stand up atau gue jenuh gitu kayak gue tuh lagi butuh gini kayak ya, itu momen gue gara-gara sama Arab itu ya gini kali Rap ya iya. Udah terus tiba-tiba dia bikin begini gitu terus ya gue cuma bisa boxing, gue cuma bisa sepedahan, gue cuma bisa nge-gym dan segala macam gitu dan menurut gue kayak itu nggak kelihatan sama orang gitu, itu adalah achievement buat gue gitu. Pribadi ya. Iya. Terus kayak ada di momen di hidup gue yang gue ngerasa kayak gue minta maaf gitu ke istri gue kayak sorry ya kalau gue bukan artis yang dulu lu nikahin gitu. Oke. Gue ngomong gitu, terus gue Jawabannya? Apakah berbeda? Jawabannya apa penasaran lagi nih? ya gue mah gak nikahin karir lu, gue nikahin lu gitu. Jadi ya Tapi emang seberapa besar perbedaan ketika lo nikahin dia dan ketika lo sekarang? apa ya? Seberapa jauh lah? Jauh banget. Gak tau kenapa karir gue memburuk itu dia membaik gitu kayak makanya butuh 7 tahun kan. Oke. Iya. Panjang maksudnya panjang urusannya kalau sama istri gue tuh kayak bener-bener kayak slow burn gitu. Yang emang Bukan cerita setahun 2 tahun ya. Iya. Gue selalu bilang sama teman gue yang emang pengen mempertahankan pernikahan gitu kayak dia berapa tahun belum berubah, gue bilang kayak target lu apa? Ya gue pengen sama dia terus gitu. Ya kalau misalkan umur pernikahan lu sampai 50 tahun
7 tahun pendek nggak? Banget. Ya. Ya, itu yang ada di kepala gue. Jadi lu ngeliat kayak anjing lu 7 tahun lu ngeladenin dia apa segala macam. Masih santai tuh, masih bentar tuh. Iya. Karena gue niat sama dia kayak ya golden marriage, silver marriage, 25, 50 gitu. Kalau lu pikiran lu cuma sekedar kayak oke, cuma emang nyari cepet, nyari instan. Emang gak ada yang instan. Makanya kan dibilangnya dalam semua agama pun Gak ada yang instan. Mie instan aja nggak seinstan itu. iya. Ya, kayak lu menulis lembar baru, lu mau nulis nggak? Lu selama ini tuh lu di hidup lu sebelum ketemu sama dia lu nulis hal-hal buruk, hal-hal indah di hidup lu. Terus ketika lu menikah dengan pasangan lu berhenti nulis gitu. Itu yang jadi masalahnya. Lu ngerasa dengan semua tulisan indah dan buruk lu sebelum lu nikah itu akan terbawa saat lu menikah. Ternyata tidak. Ternyata lu harus nulis ulang. Nulis baru. Baru. Halaman baru. Ya. Dari awal lo sebelum menikah, pas pacaran, ataupun sebelum lo punya pasangan lo yang sekarang ini, lo emang udah berpikiran lo pengen punya anak atau enggak? Gue sempet ngomong sama emak gue, nggak tahu ya, maksudnya soal durhakaan, maksudnya kayak gue mah Arab mah 11-12 gitu, maksudnya kayak gue sempet bilang ke nyokap gue kayak Nggak punya anak? ya nggak mau nikah. Ini sebelum punya pacar? Iya, maksudnya sebelum sama yang sekarang. Oke. Sekarang. Terus tiba-tiba nyokap gue ngeliat karir gue dan segala macem. Terus si nyokap gue ngomong gini doang gitu kayak, kamu tuh udah cukup buat diri kamu. Kamu bisa mencukupi keluarga ini gitu. Kayaknya udah saatnya deh kamu berkeluarga gitu. Terus gue ngomong dengan sangat casualnya gitu ke nyokap gue bilang kayak, dengan selama ini rumah tangga yang gue lihat di rumah ini, menurut mama itu promosi yang baik buat rumah tangga. Gue ngomong gitu aja. Nyokap gue nangis. Udah itu aja. Soal ngomong durhakaan mah, itu gue ngerasa itu momen gue apa ya? Berarti lo awalnya nggak pengen punya anak? Enggak. Bahkan nikah pun tidak. Ketika berpacaran dan udah punya gini, lo berpacaran, pasti ada kan di saat ketika lo berpacaran titik di mana lo merasa kayak, oke, gue mau nikah sama dia. Enggak ada. Oh, nggak ada. Tapi di titik itu tiba-tiba semua ilmu dari nyokap gue soal bagaimana mengasihani orang, ngasih kesempatan ke orang, Kena aja. itu tuh ada di kepala gue. Terus gue kayak ngasih kesempatan ke istri gue ngambil hal yang menurut gue kayak nggak, ini berat buat gue juga sebenarnya. Oke. Cuman gue ambil. Lo berpikir untuk berpacaran dengan istri lo ini pada saat itu ya? Pasti kan berpacaran dulu kan? Itu emang lu kayak, oke, gue pengen nikah sama dia? Ada. Waktu saat pertama kali ingin? Enggak. Dari berpacaran dulu? Cuma pengen make doang, udah itu doang. Pengen make doang. Dia namanya juga superstar kan dulu. Gampang banget tuh ya. Pengen make doang awalnya mah. Jadi deket? Iya, terus cerita lah dia soal hidup dia. Ngobrol. Kok hati bilang tersentuh nih. Ada yang bisikin gua, bantu gitu. Tapi kan saya juga orang susah. Iya, oke. Susahan mana lu sama dia? Aduh, dia lagi gitu. Berarti niat awalnya karena ingin ngebantu? Iya. Tapi awalnya kasihan. Tapi kan di agama Kristen kan diajarkan kasihanilah sesamamu. Kasihanilah. Iya. Pasti. Karena kasihan itu titik awal dari semua rasa cinta. Kasih. Jadi, men,
Terus di tengah pernikahan pun nggak tau, gue lupa gue tahun keberapa, terus kayak istri ngomong kayak, lu tuh nikahin gue karena lu kasihan sama gue ya. Terus gue bilang iya. Oke, terus anjing, oke, terus Gue bilang iya gue kasihan sama lu. Mau sampai kapan kayak gini? Sampai lu bisa memposisikan diri untuk tidak perlu gue kasihani. Tapi percayalah, kasihan itu sumber dari semua cinta dan kasih sayang. Lu ngomong gitu aja. Kalau lu orang yang tidak mau dikasihani, berarti lu sudah menolak cinta. Lu ngomong gitu aja. kalau nih, Nah, kalau misalnya permisalan kasus nih, lelakinya yang dikasihanin oleh wanitanya, itu gimana bang? Upgrade diri. bukan. Ya, udah proses hidup dia, mungkin emang harus ganti pasangan. Oke. Kan chance dalam hidup kan ada. Nggak, bukan, Bisa. soalnya kan pasti ada kan orang-orang yang merasakan seperti itu. Ada. Ya kan? Cuman nggak semua orang juga berani untuk kayak, kalau gue cerai ntar gue dibilang brengsek. Kalau gue cerai ntar gue bakalan dibilangin, ya orang bakal lebih percaya sama dia dibanding gue gitu. Yang sebenarnya menurut gue proses dalam menemukan cinta sejati lu itu nggak gampang gitu. Dan balik lagi, cinta sejati itu bukan yang dikirimkan buat lu, tapi gimana lu di kepala lu bilang kalau dia cinta sejati gua maunya sama dia. Bodoh amat anjing gitu. Berarti bukan karena cinta tapi karena komitmen. Apakah betul? Kasihan dan komitmen. Kasihan dan komitmen. Ya. Apakah oke, sorry bang, potong. Kalau misalnya gini, oke, sudah memutuskan. Oke, gua mau sama dia. Ya. Kita menikah, kita berkeluarga, kita habisi sisi hidup bersama, yang gitu kan? Tuh. Apakah ada saat-saat dimana godaan Ya kan orang muncul? Ya, kan orang bisa dibilang setia karena ada godaannya. Kalau nggak ada godaannya kan emang laki-laki goblok. Sama kayak orang puasa berarti? Iya. Puasa pasti ada godaannya. Iya, orang bisa dibilang puasa karena ada godaannya. Kalau nggak ada godaannya, ya lau cuma nahan lapar doang udah. Sama kayak orang setia. Orang setia itu bisa dibilang setia karena ada godaannya. Nabi Adam setia nggak? Setia banget ya mah. Orang nggak ada godaannya. Nah itu dia, karena nggak ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan lain. Bener. Bapak kamu? Bapak aku? Aduh, nggak bisa digombalin tuh. Nggak bisa. Hawa nggak bisa digombalin. Nggak, manusia pertama. Kesana juga anjing. Bapak kamu, ibu kamu nggak bisa tuh, nggak kena tuh sama Hawa. Sama Hawa nggak kena tuh, nggak bisa. Ini gombalin pakai buah-buahan paling. Iya. Ngapain kasih jam Ben? Oke. Pohon apa yang akan aku lakukan ke kamu? Pohon pinang. Kenapa pohon pinang? Ke pinang kau dengan bismillah. Pinang itu apa ya? Aduh, ngejelasinnya gimana ya? Udah nggak bisa. Gak usah Ben. Gak usah. Apa sih? Nggak sih, Ben? dikasih jam sama Tepen. Hah? Dikasih jam berapa sekarang gitu loh. Nggak usah, jangan. Nggak usah emang mau diapain? Dia ngasih waktu. Sekarang jam 5 sekarang berapa? Jam berapa? Jangan. Nanti orang malah ngurangin watch time, Pan. Nggak mau. Mau klip, cari sendiri. Mau klip ya cari sendiri lah. Terus. Oke, yakin aku. Ya, kenapa jam segini tuh? Nggak, waktu yang season pertama juga kita ngomongin kayak gini jam segini juga ya? Bukan bang, gue baru bangun jam 5:30 pagi. Lu masih ngobrol bareng Ipul berdua. Sama Ipul sama siapa sih? Lu berdua. Sampai 6:30. Iya sama dia oleh. Sama lu berarti ya? Terus gue tidur. Dia tidur, gue bangun. Gue juga tidur jam segitu, gue tidur juga jam Belum, gue 7. bangun dulu. Gue sempet Gue bangun, kita ngobrol bertiga sama Ipul sama lu. Kita sempat ngobrolin yang Cina tuh. Yang Iya. Oh, Michelle. Kalau sama gue kita ngobrolin sekolah lu yang dulu di Bandung. Oh Tuh. iya.
pokoknya semuanya lo ajak ngobrol sampai kita sampai Iya. itu semua. Sampai gua anterin lu tidur di atas. Bener. Di kamar dia. Bener. Tapi di kamarnya banyak alat-alat aneh gitu ya. Contohnya. Apa ada yang geter-geter gitu ada kan? Ada. Ada. Adalah borgol-borgolan itu. Ada juga tuh Di mana? di tempat kau. Apa yang nggak ada? Istri doang yang nggak ada. Targetnya yang nggak ada ya. Target ada. Oh, udah ku iniin masih di. Oh, seatur lah. Kan gue tidur terus gue rap bujang banget lu ya. Gue mati gue gitu. Gua naik ke atas kamar lu sama dia. Temen kita kenapa ya? Pas mau tidur kan kanan kiri nyari posisi aneh kan. Kanan kiri kanan kiri. Pas gue ngadep ke yang ada kacanya sih. Rap bujang bener lu ya. Mati gue. Hujan. Bundit sih. Sebawus, sebawit, sebarap, sebager, sebawyuk, apa tuh maksudnya? Jadi gini, TP ini di streamnya sendiri tuh punya konten. Apa? Bukan konten, sesi. Sesi live stream. Sesi live Namanya apa, Pe? Sebawin. Sebawit. Sebat with TP. Jadi dia pas dia live stream dia akan ajak salah satu orang di Discordnya untuk masuk untuk cerita. Oke. Teleponan apa ya kayak kola bareng lah di Discord. One by one. One by one. Tapi dia anonimus. Anonimus. Jadi dia bisa cerita apapun masalah hidupnya dan sometimes aku cuma dengerin, sometimes aku bisa ngasih sudut pandang, sometimes aku bisa ngasih advice dari pengalaman hidupku. Oke. Cuma gitu aja udah. Jadi sebenarnya kayak banyak dari hidup gue itu, gue tuh banyak teman-teman gue masuk ke lembah hitam. Lembah hitam, oke. Lembah hitam gelap gitu. Yes. Oke. Dan gue tuh nggak nyemplung ke situ, tapi gue ada di bagian dari situ. Saksi dari situ. Ya. Oke. Dan dari situ kayak gue mulai berpikir kayak, iya ya, kayak banyak orang kayak lu mah bukan pelakunya siapa gimana segala macam, tapi gue tahu kayak ceritanya. Oke. Kayak gue bisa efeknya. Gue bisa nemenin teman gue seenggaknya sampai tempat tidur gitu, kayak udah lu tidur aja dulu deh gitu kayak. Nah kemarin kita bikin di sini sebarap. Apa tuh sebenarnya? Sepatu darab. Sepatu darab. Oke. Jadi di Discord kita di live-in kayak gitu. Ada satu orang. Barang TP juga di sini ada gitu kayak gitu di Discord member yang mau cerita one on one, apa ngobrol, apa yang mau diceritain, keluh kesah apa mau nanya, mau apa kayak gitu. Itu Jod sama Grace langsung ke gereja, nggak bisa langsung ke gereja, harus mandi besar dulu mereka berdua. Sorry, di tempat Beda kamu dong. ada mandi besarnya? Beda dong, beda. Nggak ada ya? Ada dong. Makanya aku sampai nanya. Bisa langsung ya? Bisa langsung dong, bisa langsung ibadah itu. Oh juga mana ya mandi besar tuh? Ini mandi. Mandi pakai itu bak gede. Enggak. Gimana? Ada sih? niatnya, ada tata caranya. Ya, Habis jadi itu- kalau habis minum alkohol, kalau habis ngewe gitu, ada namanya mandi besar. Ada mandi besar. Untuk melakukan diniatkan untuk mensucikan diri. Harus keramas. Iya. gitu Ya. dari kaki sampai paha. Intinya benar-benar mensucikan dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Karena itu aku nonton di film, ada satu film lah gitu. Apa tuh? Suami istri. Rel. Ngewe. Habis selesai Mandi. keramas. Ya, makanya sebutannya kan kalau misalnya kayak bercandaan-bercandaan di film gitu, kayak misalkan ada pagi-pagi ada ibu-ibu rambutnya basah gitu, kayak waduh ibu nih habis Iya. malam sunnah ya gitu. Ya, karena kelihatan orang muslim itu pasti ada mandi besarnya gitu setelah melakukan Oke. agar ibadah berikutnya kayak sholat subuh, sholat duha gitu bisa diterima. Oke. Gitu.